Ada orang berkata bahwa pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu. Benar juga. Karena kalau kita menunggu terlalu lama, apalagi menunggu sesuatu yang tidak pasti, tentu saja kita akan menjadi capek dan menjadi bosan. Penantian itu membuat kita nggak nyaman. Ada banyak orang Kristen juga menjadi gagal untuk menggenapi rencana Tuhan, mengalami penggenapan janji Tuhan, karena tidak sabar dengan proses Tuhan. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih, lesu, dan berbeban berat. Apapun situasi yang saudara alami saat ini, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur anugerah-Mu luar biasa menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami dalam berbagai situasi yang kami alami. Saat ini kami datang kepadamu membawa berbagai permasalahan yang masih mengganggu pikiran kami menjadi beban berat di jiwa kami. Karena kami sangat percaya kalau kami datang kepadamu, Engkau akan memberi kami kelegaan, ketenangan hati. Bahkan Tuhan akan memberi kami jalan keluar yang terbaik. Kami tidak perlu menjadi cemas dan khawatir. Kami akan bisa tidur nyenyak malam hari ini karena kami yakin Engkau yang memberi kami pertolongan. Bapa, kami juga rindu mendengar suara-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami secara pribadi, agar kami mendapatkan arah yang lebih baik. Kami tahu bagaimana kami menjalani hidup kami lebih berkenan lagi kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada orang berkata bahwa pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu. Benar juga. Karena kalau kita menunggu terlalu lama, apalagi menunggu sesuatu yang tidak pasti, tentu saja kita akan menjadi capek dan menjadi bosan. Penantian itu membuat kita nggak nyaman. Ada banyak orang Kristen juga menjadi gagal untuk menggenapi rencana Tuhan, mengalami penggenapan janji Tuhan, karena tidak sabar dengan proses Tuhan. Tidak sabar menunggu waktu Tuhan digenapi. Dia berpikir bahwa kalau Tuhan berjanji mestinya segera menggenapinya. Ingat, waktu Tuhan itu sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tetapi kitalah yang seharusnya ikut jadwalnya Tuhan. 1 Tawarikh pasal 11 ayat 1-3. Beberapa ayat ini bisa menolong kita untuk bisa mengerti pentingnya sabar menunggu waktu Tuhan. 20 tahun sebelumnya Samuel telah menahbiskan Daud untuk menjadi raja melalui sebuah pengurapan yang diperintahkan Allah. Kita bisa lihat kisahnya secara lengkap di 1 Samuel pasal 15 ayat 28 atau pasal 16 ayat 1-13. Kita bisa mengerti bagaimana Samuel mentaati Tuhan untuk mengurapi Daud sebagai raja. Dan itu proses yang panjang. Sampai akhirnya setelah melewati berbagai pergumulan, berbagai situasi sulit, berbagai keadaan yang seringkali itu tidak enak untuk dijalani. Sesuatu yang merupakan siksaan di batinnya. Ada banyak pengorbanan. Akhirnya semua suku itu mengakui bahwa Daud itu memang layak diangkat menjadi raja. Semua suku mulai mendukung Daud untuk menjadi raja. Akhirnya Daud pun dilantik menjadi seorang
raja. Kita bisa baca ayatnya ya. 1 Tawarikh pasal 11 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan semuanya aja karena ini cuma 3 ayat. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Saudara, 3 ayat memberi kita sebuah gambaran bagaimana janji Tuhan dan rencana Tuhan atas hidup Daud itu tergenapi lewat proses puluhan tahun, proses yang sangat panjang. Betapa sabarnya Daud menantikan waktu Tuhan. Apa yang menyebabkan Daud dapat begitu sabar menantikan waktu Tuhan tergenapi dalam hidupnya? Apa yang membuat Daud begitu tekun dan bertahan meskipun melewati situasi yang seringkali menyakitkan hatinya, membuat dia terancam nyawanya? Ada beberapa hal kita bisa lihat. Yang pertama, Daud tidak mau mendahului waktu Tuhan. Daud ini tipe orang yang tidak mau mendahului waktu Tuhan. Ayat 2. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Saudara-saudara, sekalipun Daud tahu bahwa dia sudah diurapi oleh Tuhan menjadi raja, tetapi dia sadar bahwa Saul saat itu masih seorang raja, masih bertahta di singgasana. Daud bukanlah tipe orang yang gila kekuasaan, yang haus kekuasaan, yang dengan segala macam cara berusaha merebut satu kekuasaan untuk dirinya. Daud bukan tipe seperti itu. Dia sabar dan tidak mau mendahului waktunya Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan punya rencana. Dia tahu betul bahwa lewat Nabi Samuel dia sudah diurapi menjadi raja. Tetapi untuk sampai itu terwujud, dia sabar menanti waktu Tuhan yang tepat, seperti yang sudah Tuhan agendakan. Kalau belum waktunya Tuhan, saudara jangan pernah memaksakan diri untuk berjuang sampai sebuah tempat yang saudara inginkan. Jangan berambisi untuk meraih kekuasaan, meraih jabatan yang saudara inginkan. Kalau Tuhan belum kehendaki, kalau itu bukan waktunya Tuhan, maka semua upaya kita akan gagal. Kalau toh berhasil, itu justru akan mendatangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Kita mesti ingat bahwa Tuhan itu punya waktu yang tepat, punya waktu yang sudah teragendakannya dalam kekekalannya. Tuhan tidak gegabah merancang hidup kita dan punya rencana atas hidup kita. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah juga terlalu lambat. Tetapi waktu Tuhan itu waktu yang pas untuk hidup kita. Kalau ada yang mencoba mulai memaksakan waktu untuk merebut kekuasaan, untuk merebut sesuatu yang sebenarnya belum waktunya, maka hal itu justru bisa membahayakan hidupnya. Saudara, ingat, jangan pernah mendahului waktunya Tuhan. Yang kedua, Daud bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Tadi di ayat 3 bagian akhir dikatakan,
Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Jelas sekali, seperti yang difirmankan Tuhan. Daud bisa sabar sampai 20 tahun karena apa? Karena dia melandasi perjalanan hidupnya dan segala sesuatu yang diperjuangkannya itu berdasarkan firman Tuhan yang pernah dia dengar. Ketaatannya kepada firman Tuhan itu melebihi ambisi pribadinya untuk jadi raja. Rasa hormatnya kepada Tuhan lebih besar daripada ambisinya untuk memiliki kekuasaan. Daud sadar betul bahwa kedudukannya sebagai raja adalah penetapan ilahi, bukan ambisi pribadi. Kalau Tuhan mau, tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Ketika waktunya tiba, dia pasti ada di posisi itu. Kalau kita saat ini mau mentaati firman Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk bersabar menantikan waktu Tuhan itu akhirnya dinyatakan. Ketaatan kepada firman Tuhan akan mengatasi segala keinginan yang hanya didorong ambisi sesaat, ambisi untuk meraih kekuasaan, ambisi untuk meraih kekayaan, ambisi-ambisi yang akhirnya bisa menghancurkan kita. Ketaatan terhadap firman Tuhan mengendalikan ambisi-ambisi jahat itu. Demikian juga ketaatan terhadap firman Tuhan akan membuat kita itu bisa bersikap tegas terhadap godaan-godaan yang akan bisa merugikan kita, akan menjerumuskan hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, impian dan cita-cita untuk semakin diberkati Tuhan tidak salah. Untuk punya kekuasaan, untuk punya jabatan tertentu, untuk dapat promosi dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang kita sedang lakukan, tidak salah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau mengikuti prosesnya Tuhan? Kita sabar menunggu waktu Tuhan itu diberikan kepada kita. Apa yang bisa kita lakukan? Belajar dari Daud. Jangan pernah mendahului waktunya Tuhan. Ikuti saja prosesnya dengan benar dan ikuti petunjuk firman Tuhan ketika kita memperjuangkan cita-cita dan impian kita untuk mengalami pencapaian hidup yang lebih tinggi, supaya kita tidak hancur karena ambisi-ambisi pribadi kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah mengingatkan kami saat ini bahwa belajar sabar menunggu waktu Tuhan itu adalah cara hidup yang bijaksana, yang membuat kami terlindungi dari berbagai masalah dan situasi buruk dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini masih merindukan keturunan, masih merindukan jodoh, pasangan hidup, merindukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, merindukan usahanya itu bisa maju dan berkembang, merindukan mendapat promosi yang baik lewat pekerjaannya. Bapa, pimpin mereka supaya mereka belajar sabar. Mereka tidak mendahului waktu Tuhan lalu kompromi dengan dosa. Mereka tidak menunggu dengan cara-cara yang tidak benar, tetapi mereka tetap taat pada firman Tuhan. Kalau tiba pada waktunya yang merindukan jodoh akan menikah dengan orang yang Tuhan sudah tetapkan. Suami istri akan mendapatkan keturunan kalau sudah ada waktu Tuhan. Yang bekerja, Tuhan akan berkati, Tuhan akan promosikan. Yang merindukan usahanya, bisnisnya bisa maju, Tuhan berkati sehingga
apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Karena kami percaya agenda Tuhan itu tepat bagi kami. Waktu Tuhan itu waktu terbaik bagi kami. Kami akan mengalami bagaimana kuasa Tuhan bekerja, mengubah kehidupan kami, dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan juga kalau saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan dengan penuh semangat dengan iman kita. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.